Ya, selamat pagi sahabat Altin di mana saja berada ya. Hari juga pertanyaan ya, apakah squat jam itu berbahaya untuk latihan? Maka saya akan menjawab bahwa latihan squat jam sendiri tidak berbahaya, tetapi harus dilakukan dengan baik dan benar. Ya. Dilakukan dengan baik dan benar itu seperti apa? Ya, yang dilakukan dengan baik dan benar itu artinya harus dilakukan uh, tidak pada full squat, tapi pada semi squat saja. Artinya bahwa lutut kita itu tidak dibengkokkan secara full sampai ke bawah, tetapi cukup ditekukan setengah saja. Ya. Jadi waktu Anda melakukan squat jam, ya, Anda lompat tinggi ke atas, lalu kemudian turun, lutut ditekuk setengah saja, ya. Jadi Anda tidak menukuk lutut sampai ke bawah, tapi waktu Anda lompat tinggi, turun setengah saja, ya. Mengapa demikian? Karena bukan cuma squat jam, tapi ada beberapa bentuk latihan lain yang dikategorikan sebagai uh, bentuk latihan berbahaya, ya, atau masuk dalam kategori dangerous exercise. Sehingga kalau Anda perhatikan, baik itu tes di kepolisian, ya, ataukah Anda mengikuti tes tentara, itu squat jamnya sudah ditiadakan atau sudah tidak lagi menjadi salah satu bagian dari bentuk tes JAS, ya, atau kebugaran jasmani di baik itu tentara, polisi dan lain-lain kesatuan, ya. Karena memang ketika yang tadi saya bilang bahwa uh, bentuk latihan squat jam itu kalau dilakukan sampai full squat itu akan sangat berbahaya, ya. Uh, Bagaimana? Jadi kemudian apakah ada bentuk-bentuk latihan yang bisa digunakan untuk mengganti squat jam, ya? Sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk latihan yang lain yang bisa digunakan untuk menggantikan uh, bentuk latihan squat jam itu sendiri. Yang kita tahu bahwa squat jam itu kan untuk kita kalau kita mengukur squat jam, berarti itu kita sedang melihat ketahanan otot, ya, ketahanan otot dari tungkai kita. Banyak bentuk latihan yang lain, tapi akan saya uraikan pada kesempatan yang lain. Yang jelasnya bahwa pada kesempatan ini, kalau Anda mau tetap menggunakan squat jam untuk berlatih, maka perhatikan sekali lagi. Yang pertama Anda lakukan adalah lompat setinggi-tingginya ke atas, dan ketika Anda mendarat, ya, Anda jangan full squat, artinya lutut Anda tidak sampai menempel pada pantat, ya. Jadi itu namanya full squat, ya, penuh. Tetapi hanya semi squat atau setengah saja. Jadi lutut kita cukup ditekuk sekitar 90 derajat saja. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan ke Anda. Lalu kemudian perlu juga kita ketahui mengapa kok uh, squat jam atau bentuk-bentuk latihan yang lain yang melibatkan fleksi atau gerakan melipat yang uh, full itu berbahaya. Nah, sebenarnya berbahayanya itu di mana? Ya, jadi berbahayanya itu karena lutut-lutut kita itu, ya, kan terdiri dari 4 tulang yang sudah sering saya katakan, ya, tulang paha atau femur, kemudian ada tulang lutut itu ada 2, ada tibia dan fibula, dan tempurung lutut kita ini adalah patella, ya. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali atlet mengeluh bahwa lutut mereka ini bermasalah. Ya, bermasalah. Ada yang waktu bergerak
patelanya atau tempurung lututnya berpindah atau bergeser, ya. Ada juga yang merasa kakinya, ya, lututnya tidak stabil, sering goyang-goyang, ya. Dan bermacam-macam eh, keluhan-keluhan yang lain, ya. Itu artinya bahwa ligamen Anda sudah bermasalah. Ligamen yang mana? Ya, di lutut Anda itu ada 4 ligamen yang sangat berpengaruh, ya. Yang pertama itu ada LCL atau lateral collateral ligamen. Kemudian yang kedua itu beradanya di samping luar dari lutut. Kemudian ada MCL, disingkat MCL atau medial collateral ligamen, itu berada di bagian dalam sini, ya, lutut. Kemudian ada PCL atau posterior cruciate ligamen. Cruciate karena dikatakan cruciate karena memang ligamennya ada menyilang di dalamnya. Itu berada di bagian dalam, ya, di bagian dalam dari sendi lutut kita. Dan ada juga yang ACL, ya, ACL atau anterior cruciate ligamen. Itu berada di bagian dalam yang menjaga stabilitas. Satu, menjaga stabilitas ketika ada benturan atau bentuk gerakannya yang bentuk gerakannya over ekstensi, atau ada benturan dari ketika kita berdiri dan ada benturan dari sini sehingga lutut kita menjadi bergeser atau tertekan ke arah belakang, ya. Atau kemudian benturan dari belakang, ya, benturan dari belakang yang mengakibatkan lutut kita bergeser super fleksi ke arah depan. Ya, itu 4 ligamen itu sangat berpengaruh. Dan lagi ada otot quadriceps, ya, atau otot-otot yang berada di paha bagian depan. Dikatakan quadriceps karena itu ada kuah itu ada 4, ya, ada 4 jenis otot yang semuanya itu kita katakan quadriceps, ya. Tetapi yang di bagian depan yang langsung tersambung, otot yang langsung tersambung dengan patella, ya, itu ada rectus femoris di sana, ya. Jadi otot yang panjang besar, ya. Jadi kalau kita posisinya kita angkat kaki secara lurus ke depan seperti itu, ya, maka itu yang berpengaruh adalah otot yang rectus femoris. Tapi kalau Anda melakukan gerakan, ya, melipat, menekuk dan meluruskan, maka itu ada vastus lateral, ada vastus intermediate, dan ada rectus femoris, ya. Itu otot-otot yang berpengaruh pada paha bagian depan. Kalau di bagian belakang ini, ya, itu namanya ada otot-otot hamstring, ya. Jadi otot hamstring ini juga ada kurang lebih 3 otot di dalamnya, ya. Ada biceps femoris, kemudian ada juga semi tendinous, dan ada semi membranous. Itu otot-otot yang berada pada bagian belakang dari paha kita yang biasa kita sebut sebagai otot hamstring. Jadi mengapa kita perlu tahu itu semua untuk teman-teman pelatih? Karena ini adalah baik otot, tulang, ya, ligamen, itu semua memberikan kontribusi yang luar biasa. Karena ligamen sendiri itu fungsinya adalah menjaga stabilitas tulang atau sendi. Jadi kalau tulang kita katakanlah ini femur, ya, kemudian di bawah ini ada tibia dan fibula, maka dan di depannya ada patella, maka ligamen 4 tadi itu mengikat keras sekali sehingga kaki kita tidak bergoyang, ya, kita tidak bergoyang. Kalau itu salah satunya bermasalah, maka lutut kita ini akan bergoyang-goyang, ya, akan bergoyang. Jadi dalam melakukan pergerakan dalam latihan itu akan kesulitan, ya. Jadi kalau awal-awal memang merasa nyeri otot, bisa juga membengkak, ya, dan otot sendi-sendi kita atau sendi lutut terutama itu bergoyang. Tapi kalau sudah lama-lama
tidak akan sakit lagi, tetapi akan mengalami instabilitas. Jadi bergoyang-goyang ke sana dan ke sini. Sehingga kita melakukan pergerakan juga sangat terhambat. Ya, sehingga saya mengingatkan Anda-anda semua supaya sebagai seorang pelatih, mari kita menjaga ya anak-anak kita semua, terutama anak-anak di usia pertumbuhan, sehingga waktu mereka mulai berlatih, mereka bisa dijaga kualitas ke tubuh mereka tidak cacat, karena sekali mereka cacat, terutama di lutut, maka itu akan sangat berkelanjutan, ya. Dan penanganannya jangan buru-buru, tapi harus mengamati secara baik. Saya menyarankan Anda silakan berhubungan dengan ortopedi ya untuk melihat secara baik, baru kemudian melakukan penanganan terhadap atlet-atlet. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk pentingnya squat jump dilakukan, tetapi juga penting untuk kita menjaga ya, menjaga agar squat jump itu sifatnya fungsional dan tidak memberikan dampak yang disfungsional. Demikian saudaraku, salam sahabat Altin semua.